Sobat Jatimers, berjumpa lagi dengan saya Dea Rahmania di Bank Jatim Podcast. Senang sekali pada kesempatan kali ini saya bisa menemani Sobat Jatimers. Kita akan membahas sesuatu yang menarik dan pastinya memberikan inspirasi dan bermanfaat untuk Sobat Jatimers semua. Kali ini saya akan membahas mengenai peran transformational leadership guna mensukseskan good corporate governance itu seperti apa. Nah, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Beliau adalah seorang Presiden Director dari Bank Dasa sekaligus sebagai fasilitator PT 61. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang ya Pak. Selamat siang Mbak Dea. Selamat siang Bapak Pahala. Selamat siang. Panjaitan. Saya panggilnya dengan Bapak Pahala ya. Silakan, Pak. silakan. Silakan, boleh disapa dulu untuk Sobat Jatimers. Selamat siang Sobat Jatimers. Senang bertemu dengan teman-teman semua. Wah, luar biasa sekali. Sehat Bapak? Amin, puji Tuhan. Ya, Sehat. luar biasa. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi di awal, Bapak Pahala, Ya. kita akan membahas mengenai transformational leadership. Ya. Nah, sedangkan yang kita tahu bersama, leadership itu kan berbagai macam Betul. ragamnya. Seorang kepemimpinan, sifatnya ada yang otoriter mungkin, ada yang demokratis, liberal, dan Betul. salah satunya adalah transformational Betul. leadership sendiri. Menurut Bapak Pahala, mungkin bisa dijelaskan transformational leadership itu seperti apa? Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kalau kita melihat kalimat transformational itu kan sesuatu yang bisa berubah atau beradaptasi. Jadi seorang leader itu memang harus mampu melakukan suatu perubahan dan mampu beradaptasi terhadap suatu perubahan itu sendiri. Kalau saya ingat ya, ketika saya masa kerja saya awal, tentu berubah dengan ketika saya masa bekerja saya sekarang. Jadi itulah peran seorang transformational leaders, yaitu dia mampu beradaptasi dan melakukan perubahan terhadap situasi yang memang dihadapi saat ini. Itu dua kata yang sangat simpel tapi tidak mudah untuk dilakukan. Oh, jadi memang kalau untuk leadership transformasional ini memang betul-betul apa ya, sesuatu sifat kepemimpinan yang bisa beradaptasi, adaptif, ya, atas lingkungan dari timnya yang dipimpin itu tadi ya Pak ya. Nah, dari tipe transformational leadership ini, kira-kira untuk Sobat Jatimers yang mungkin sekarang ingin lebih mengetahui bagaimana sih mengenai leadership itu, yang salah satunya transformational leadership. Sepenting apa Pak sebagai seorang pemimpin tuh harus memiliki transformational leadership itu sendiri di suatu perusahaan mungkin? Oke, yang paling penting ialah dia mampu menjadi role model. Ya, karena bagaimana kita bisa membuat suatu perubahan kalau diri kita sendiri tidak melakukan contoh. Betul. Itu yang paling pertama. Kedua, dia mampu mengupgrade kompetensinya, ya, karena seperti saya bilang, tantangan 10 tahun lalu dengan tantangan sekarang kan berbeda. Pasti kan berbeda. Betul. Jadi leaders itu harus mampu menaikkan dia punya kompetensi dalam menghadapi situasi yang berbeda. Nah, itu dua hal itu menurut saya sangat penting. Dan yang gak kalah penting ialah dia bisa menjadi agent of change, bisa menjadi agen perubahan. Bisa melakukan transformasi dengan misalnya influencing others yang tadinya mungkin A menjadi B, yang tujuan untuk kebaikan suatu organisasi. Itu. Jadi tiga itu yang menurut saya yang paling cukup pokok untuk menjadi seorang transformational leaders. Ya, jadi bagaimana seorang leader itu tuh bisa bagaimana buat timnya itu solid ya Pak ya. Karena kan biasanya tim itu berhasil tidaknya juga dilihat bagaimana pemimpinnya. Sangat setuju, sangat setuju. Ya. Apalagi dengan leadershipnya yang transformasional ini bisa diimplementasikan, pastinya timnya akan semakin luar biasa. Betul. Nah, bagaimana peran dari transformational leadership ini bagi di GCG supaya itu bisa excellent Pak, bisa bagus begitu. Kalau kita bicara mengenai good governance corporation itu bagaimana kita melakukan tata kelola terhadap kita punya organisasi. Hal pertama yang kita lakukan, kita terus terlibat dalam pembentukan misalnya SOP. Itu satu, waktu policy, kebijakan. Kedua, kita harus mempunyai standar. Ya, standar terhadap parameter untuk tata kelola yang baik. Ya, ketika suatu pemimpin mempunyai standar yang cukup tinggi, tentu itu akan menjadikan
sekelilingnya akan mempunyai standar yang ikut tinggi juga. Oh. Ya, dan itu tidak kalah penting. Ketiga, yang tadi saya sudah bilang juga, action speak louder than words. Maksudnya apa? Pemimpin itu juga harus mampu melakukan tindakannya dengan policy yang dia buat. Harus bersifat realistis dan actionable, mampu dilakukan oleh orang-orang atau timnya untuk mencapai tujuan dari organisasi itu. Karena kalau dia mempunyai set atau standar yang tidak realistis, takutnya akan menjadi kendala dong untuk timnya bisa memenuhi ekspektasi dari organisasi. Nah, luar biasa. Karena memang sosok dari leader ini tadi, yang itu kan bagaimana bisa menentukan nanti tujuan dari tim itu sampai di mana. Dan mau seperti apa standarnya. Iya, betul. Jadi kan sudah tahu tujuannya, standarnya itu sampai di mana, jadi supaya bisa mengiring timnya bisa lebih baik. Saya kasih analogi yang very simple. Kalau kita mau ke Bogor misalnya, tentu Mbak Dea punya standar dong. Saya harus berkecepatan berapa mobil saya supaya saya bisa mencapai Bogor di 1 jam, 2 jam. Kalau kita nggak punya standar, kita nggak akan tahu mau berapa lama, 3 jam, 10 jam. Nah, itu salah satu standar yang kita harus terapkan. Saya sampai tiba di tujuan itu maksimal 1 jam. Lalu baru kita lihat apa kira-kira tantangannya untuk bisa mencapai 1 jam itu di tujuan dari yang kita akan tuju. Nah, sama halnya misalkan kalau Bapak sendiri kan adalah seorang presidir dari Bank Dasa, di mana kalau di perbankan sendiri kita tahu bersama kan target itu kan ada. Oh iya. Itu kan juga kita bisa jadi salah satu ibaratnya acuan supaya target nanti di tahun bisa sesuai. Itu kan bagaimana apa saja yang harus kita lakukan. Seperti itu ya Pak. Jadi memang betul harus ada guidance dan bagaimana kita ada supaya bisa mencapai target itu tadi. Dengan menciptakan juga etos kerja yang memang kita anggap cocok dan sesuai dengan organisasi tersebut. Karena setiap organisasi mempunyai etos kerja atau budaya yang berbeda. Tidak selalu sama. Belum tentu etos kerja yang kita terapkan di perusahaan A itu bisa applicable di perusahaan B. Karena menyangkut SDM. Dong, kemampuan SDM-nya sudah mumpuni atau tidak. Itu kan menjadi tantangan juga. Gitu sih. Ya, karena memang kan utamanya adalah sumber daya manusianya. Jadi bagaimanapun teknologi secanggih apa, kalau SDM-nya itu tidak ibaratnya mendukung. Tidak mendukung. Betul, itu agak kesulitan mungkin ya Pak. Untuk misalnya begini, Mbak Dea punya mobil super keren, super mewah. Tapi Mbak Dea nggak bisa setir mobilnya. Sampai nggak ke tujuan? Nggak sampai, sama aja Pak. That's the point. Punya Betul. aja, gitu kan. Atau sebaliknya, Mbak Dea jago nyetir, tapi Mbak Dea kendaraannya mogok terus. Sama aja, nggak sampai nggak? Betul. Jadi dua itu saling mendukung. Nah, jadi ada beberapa faktor ya Pak, yang bisa bagaimana mendukung supaya semuanya bisa tercapai. Tujuan organisasi tercapai. Nah, bagaimana menurut Bapak Pahala, kira-kira faktor apa saja yang harus dimiliki atau yang dapat diimplementasikan oleh seorang leader supaya bisa mencapai transformational leadership itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan? Oke. Dari pengalaman saya, hal pertama yang harus dilakukan, dia memiliki kompetensi. Itu harus pasti. Seorang leader harus memiliki kompetensi untuk melakukan perubahan. Kedua, dia dapat melakukan atau mendukung timnya melakukan kreativitas terhadap kinerja yang dilakukan di lingkungan kerjanya. Karena tidak mungkin ada namanya one man show. Jadi tidak bisa seorang itu hanya bergerak sendiri. Ketiga juga harus ada namanya punish and rewards, harus berjalan. Bagaimana kita mereward orang yang perform, bagaimana kita mampu melakukan keputusan yang tidak populer atau punishment terhadap sesuatu yang memang kita harus lakukan. Tidak semua leader sanggup melakukan keputusan yang tidak populer. Banyak leader hanya yang berani keputusan yang populer. Naik gaji, dapat bonus. Itu gampang kita bicara ke bawahan kita. Tapi ketika kita mau melakukan perubahan terhadap tim kita, itu PR. Tidak setiap orang mampu atau melakukan punishment itu juga bukan hal yang populer.
Karena memang tidak semua leader atau pemimpin itu berani untuk mengambil resiko. Betul, kasarnya seperti iya, itu. Karena kan biasanya kalau memang sudah biasanya itu Di zona aman, betul. ya. Jadi kalau untuk membuat penyampaian atau inovasi yang baru itu agak dipikir Iya. supaya tidak ada resiko. Saya kasih analogi sedikit lagi. Iya. Misalnya di lingkungan Mbak Dea orangnya perokok semua. Mbak Dea kepengen ruangan ini bebas rokok. Iya. Apa yang Mbak Dea akan lakukan? Iya, biasanya kalau supaya dikasih tulisan. Satu, Nah, kita nggak boleh merokok di situ. oh iya betul. Itu hal yang paling Iya. penting. Karena itu akan menjadi contoh ke yang lainnya. Bagaimana orang akan mendengar kita punya himbauan, kalau kita sendiri Kalau tidak nggak ngelakuin sendiri. melakukan. Betul. Karena memang seorang pemimpin itu kan bagaimana timnya di bawahnya itu Betul. akan ngikutin. Betul. Jadi kita harus ngasih contoh. Betul. Gitu ya, Pak, ya. Oh, luar biasa aja. Ini yang terakhir, Pak Pahala. Kira-kira ada closing statement untuk Sobat Jatimers semua yang kira-kira mungkin sekarang sedang menjadi sosok pemimpin nih Iya. di lingkungan pekerjaannya, mungkin kalau misalkan masih di universitas, di lingkungan universitas. Nah, kira-kira ada pesan-pesan untuk Oke. Sobat Jatimers? Dari saya pribadi, sebetulnya hal yang paling simpel bagi Sobat Jatimers ialah mau melakukan perubahan, sekecil apapun. Karena perubahan itu bisa terjadi dari hal yang kecil. Kita tidak mungkin bisa melakukan perubahan yang besar kalau hal kecil saya kita tidak bisa lakukan. Sesimpel itu. Kedua, kita juga mau mengupgrade dan tidak malu, tidak gengsi untuk mereka kita punya kompetensi. Apa yang saya pelajari 10 tahun lalu tentu berbeda dengan apa yang saya hadapi saat ini. Itu ya salah satu yang saya bisa sharing, yang mudah-mudahan bisa membantu Sobat Jatimers bisa menjadi pemimpin yang luar biasa. Luar biasa. Terima kasih sekali. Sama-sama Mbak Bapak. Dea. Luar biasa, yang saya ambil poinnya adalah hal kecil yang Betul. bisa menjadi hal yang besar di Betul. saat kita memang melakukannya semua itu mungkin dengan hati ya Pak. Setuju, Lebih setuju, penting ya. setuju. Nah, terima kasih Bapak Sama-sama, Mbak atas Dea. waktunya. Semoga nanti ke depannya kita bisa membahas hal yang lebih Pasti, menarik dari dengan ini. senang hati. Terima kasih Bapak. Sama-sama, atas Mbak waktunya. Dea. Demikianlah Sobat Jatimers perbincangan saya dengan Bapak Pahala David Panjaitan mengenai transformational leadership untuk mensukseskan good corporate governance. Nah, kira-kira Sobat Jatimers sudah terinspirasi yang nantinya bisa diimplementasikan apabila Sobat Jatimers sekarang sedang menjadi seorang pemimpin di wilayah pekerjaan, di lingkungan universitas, atau di lingkungan utamanya di lingkungan keluarga pun juga bisa menjadi seorang pemimpin. Nah, demikianlah Sobat Jatimers, sampai berjumpa di edisi berikutnya. Tetap saya ingatkan untuk Sobat Jatimers untuk subscribe, like, share video ini sebanyak-banyaknya, dan jangan lupa untuk komen positif kalian di YouTube Bank Jatim. Dan apabila Sobat Jatimers ingin lebih mengetahui produk dari Bank Jatim, bisa langsung datang ke Bank Jatim terdekat atau ke web Bank Jatim di www.bankjatim.co.id. Baik, Bapak, kita tutup untuk edisi podcast kali Siap. ini dengan Salam Jatimers.